Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Cakep. Pantainya indah, dekat bandara. Artinya? Kawan pajak, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia. Assalamualaikum, salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para kawan pajak sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, bisa beraktivitas seperti biasa. Iya. Kini kita berjumpa kembali dalam acara podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau, dan bersama kali ini kita bekerja sama, berkolaborasi dengan teman kita, yaitu dari KPP Pratama Batam Selatan. Pada kesempatan hari ini hadir Bapak Dedi Simbolon. Siap, selamat sore. Pak Dedi, apa kabar? Sehat luar biasa, kawan pajak. Pak Jendri ya. Sehat luar biasa. Iya, jadi para kawan pajak sekalian, nah sekarang ini kita mau bahas apa gitu ya, topik menarik apa yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan. Nah, para kawan pajak sekalian, mungkin para kawan pajak pernah mendengar istilah spesial Cortex gitu ya, apa sih ini gitu ya. Nah, untuk membahasnya kita akan membahas dengan Pak Dedi Simbolon. Nah, jadi semoga kegiatan kita kali ini bisa memberi nilai tambah, memberi insight baru kepada para kawan pajak sekalian. Nah, sebelumnya lupa nih kita memperkenalkan diri saya sendiri, Jendri Sunanar Saragi, fungsional penyuluh pajak di Kanwil DJP Kepulauan Riau, dan bersama tadi Pak Dedi Simbolon, fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Batam Selatan. Batam Selatan. Baik, terima kasih. Selamat menikmati para kawan pajak sekalian. Nah, gini Pak Dedi, ya kita kan akhir-akhir ini pajak sangat disibukkan dengan istilah baru gitu ya, Cortex gitu ya. Cortex, apa sih Cortex ini? Nama lengkapnya apa? Seperti apa? Barangnya seperti apa nih? Gitu ya, supaya para kawan pajak bisa lebih paham tentang Cortex ini. Silakan Pak. Ya, kawan pajak sekalian, Pak Jendri ya, terima kasih buat kesempatan di sore hari yang bahagia ini ya. Kita sudah mungkin sering mendengar Cortex, apa itu? Cortex itu ini ya sebenarnya Cortex Administration System atau biasa disingkat CITAS, atau biasa tadi apa? Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Siap ya, siap ya. Adalah proyek redesign dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi ya, dibangun sistem berbasis COTS, Comprehensive of the Ship. Jadi ada sistem yang baru ini bangun, pemenahan basis data perpajakan, agar sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Nah, untuk administrasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Karena kan core-nya Direktur Jenderal Pajak ini kan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum nih paling belakang. Iya, jadi sebenarnya gini para kawan pajak, DJP itu dalam melakukan administrasinya, dalam melakukan tugasnya, dalam seperti tadi pelayanan, kemudian dalam pengawasan, kemudian dalam yang terakhir lah hukum, itu mempunyai sistem tersendiri, ya gitu ya. Cuman dalam perkembangannya, ya gitu ya, biasa ya kan, ada teknologi terbaru. Iya, reformasinya. Ya, kan? Kemudian reformasi dari birokrasi tadi. Kemudian ada lagi dari segi pelayanan. Pelayanan secara manual itu kita mulai tinggalkan. Iya, benar. Mulai beraktivitas menjurus ke yang serba gitu ya. Iya, pelayanan secara elektronik dan digital. Supaya para kawan pajak, para wajib pajak bisa melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah, lebih gampang, kemudian akuntabel ya, kemudian tadi lebih andal, terintegrasi. Yes, betul. Jadi satu dia ya. Jadi satu. Nah, selama ini kita mau buka lapor pajak, buka yang ini. Mau buka pendaftaran, buka yang ini gitu ya. Mau buat billing pajak gitu kan. Buka beda lagi. Beda lagi. Sekarang semua serba terintegrasi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Siap, jadi kan ini supaya CITAS
Cortex tadi seperti Pak Didi bilang, ini untuk lebih mengoptimalisasi dari pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, berikut ini tadi, boleh dijelaskan lagi kenapa ini harus diperbarui, Pak? Ya, jadi kan gini, sebenarnya kan perpajakan kita ini kan namanya perkembangan, itu harus diperbarui ya, adanya keterbatasan sistem NTJP saat ini. Ini kan sistem yang saat ini, jadi kan dulu sistem yang saat kita pergunakan ini kan sudah ini ya, saat ini udah sangat padat dulu. Dulu kan mungkin dulu wajib pajak mungkin cuma berapa ya, jadi butuh sistem perpajakan belum mencakup semua proses bisnisnya. Jadi mungkin dulu masih satu-satu kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Jendri ya, nanti ada untuk pendaftaran di sini, pembayaran di sini, yang satu lagi di sana gitu kan. Jadi belum mencakup semua. Jadi mengapa diperbarui ya sistem inti administrasi perpajak ini supaya bisa mencakup semuanya proses bisnisnya dan juga meningkatkan beban akses dan pengelolaan data. Jadi ini Cortex ini adalah suatu yang canggih sehingga aksesnya itu bisa lebih cepat dan juga pengelolaan datanya itu lebih akurat, akuntabel dan terpercaya, Pak. Seperti Bapak bilang tadi, dan tentu tadi yang juga sudah disampaikan Pak Jendri ya kan pajak di kita bahwasanya untuk apa sih diperbarui? Karena perkembangan. Sekarang kalau dulu sekarang udah 4.0 atau udah 5.0 sekarang nih kan. Digitalisasi itu sudah semakin berkembang. Jadi untuk mengimbangi juga perkembangan teknologi, jadi ya DJP merasa perlu untuk melakukan pembaruan itu, Pak. Pembaruan, benar. Intinya adalah kembali tadi memberikan pelayanan. Yes, benar. Memberikan pelayanan yang baik dan juga handal, terpercaya, dan biasa kita bilang kalau orang Medan bilang mantap ya Bang ya. Itu dia. Iya. Jadi kita gini memang agak terkendala gitu ya, misalnya sistem kita out of date gitu ya istilah bahasa Inggrisnya, ketinggalan zaman. Sekarang aplikasi itu sudah memakai sistem yang gimana, sedangkan kita masih yang 10 atau 20 tahun yang lalu, sehingga perlu diperbarui. Bukan gitu, Pak Didi? Iya, betul. Ini kan aplikasi yang sekarang ini mungkin dari sebelum saya kerja sudah ada, Pak, gitu jadinya. Saya selalu saya ingat saya sudah bekerja 18 tahun, berarti sebelum saya kerja mungkin udah lebih dari 18 tahun aplikasi ini. Benar. Sehingga harus kita update. Nah, tadi istilahnya tadi kita mengoptimalkan pelayanan, kemudian pengawasan, kemudian ada penegakan hukum. Nah, kan dari tiga optimalisasi tadi, ya apa yang berubah sih Pak, gitu kan? Apa yang berubah dan nanti ada berapa proses bisnis yang akan dijalani, gitu? Pak. Ya, Pak Jadi dan kantor pajak semuanya. Jadi Cortex ini nanti ada sebenarnya 21 proses bisnis. Namun yang berdampak langsung kepada wajib pajak itu hanya ada 5. Ada 5. Iya, yaitu pertama registrasi, yaitu kan tadi yang tadi itu juga ya. Terus ada pembayaran, itu yang paling sangat berdampak. Yang ketiga pelaporan, itu sebenarnya. Yang keempat itu layanan yang baru nih dia nih, layanan dan edukasi. Ya, ininya di sini nanti mungkin ditempelkan untuk edukasi ya, edukasi perpajakan sebagaimana kami ini penyuluh, mungkin di situ nanti nih tempelnya ini proses bisnis kami dan juga taxpayer account management atau yang disingkat biasanya TAM. Itu dia Pak yang akan ini ya, dan itu akan tercakup dalam satu aplikasi namanya taxpayer portal wajib pajak. Oke, berarti itu nanti wajib pajak bisa mengakses. Yes. Benar nggak? Benar sekali. Membuka dan bisa menerima layanan-layanan tadi, melakukan operasi terhadap layanan-layanan tadi, sehingga memudahkan para wajib pajak dalam melakukan 5 proses bisnis tadi. Benar. Iya, kita ulangi tadi ya Pak ya. Registrasi, kemudian pembayaran, kemudian pelaporan, layanan dan edukasi, kemudian taxpayer account management. Nah, itu proses. Nah, kita satu-satu nih Pak, kita bahas. Apa sih yang ada di proses registrasi ini? Itu dia. Ini proses registrasi ini sebenarnya kan proses awal sebenarnya. Proses awal kita untuk ini memenuhi kewajiban perpajakan jadinya kan. Jadi kita harus meregistrasi dulu kan. Terus ini kan dulu biasanya registrasi zaman dulu harus nyiapin
KTP manual, datang ke kantor pajak, antri-antrian. Cuman kan sekarang udah berkembang juga dengan adanya nama IREK. Cuman IREK ini pun belum menampung juga mungkin. Malah oleh karena itu, inilah Cortex ini dengan keunggulan-keunggulannya yang pertama tempat dan saluran pendaftaran dapat dilakukan di unit manapun, pos atau saluran digital dan kering pajak, serta diperluas melalui OSS. Jadi udah tambah nih lagi kan, nggak hanya dari IREK atau ini. Jadi ada beberapa banyak pintu jadinya untuk asuhan dan AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis wajib pajak. Itu dia untuk tempatnya ya dan salurannya nih ya Pak yang pertama ya. Itu jadi makin jadi di mana aja bisa gitu ya. Jadi itu kita nggak harus ini ya, nggak harus misalnya kalau dulu kan KTP-nya Medan harus di Medan gitu kan. Dulu KTP-nya Batam di Batam ataupun IREK dan ini NPWP-nya di Batam, sebenarnya dia udah di misalnya KTP-nya Medan, IREK pun sekarang tuh di Medan pula nanti dia kan, atau sekarang udah bisa di mana aja kan. Itulah salah satu keunggulannya tempat dan saluran ya. Yang kedua, validitas data Pak. Jadi data ini kan perlu dilakukan validitas kan melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth seperti Dukcapil. Jadi nanti kan data kita ini kan kita sudah negara ini sudah bikin proyek apa namanya? IKTP ya. Jadi ya, jadi satu data kita Pak. Jadi ya di data sumber datanya untuk registrasi itu ya nomor NIK. Iya. Itu Single identity number. Iya. SIN. Jadi kita kan mau maju Pak kan. Iya. Jadi itu salah satu keunggulannya nanti kita memiliki single identity number SIN itu Pak. Iya. Sama nanti Pak. NPWP nanti. Iya Pak, sama seperti di luar negeri nanti kawan pajak. Dan yang ketiga itu jumlah NPWP-nya ya. Kita udah tahu juga kan ya yang sudah melakukan ini pemadanan NIK itu nanti 16 digit kita mengikuti baik itu NPWP badan usaha 16 digit dan juga NPWP orang pribadi menjadi nomor induk kependudukan atau bisa kita singkat NIK. Itu dia Pak. Jadi yang itulah ininya keunggulan dan juga di profil memuat data unit keluarga yang kelima ya, serta data wajib lainnya yang terkait serta jenis relasi pengurus kepemilikan tuh ada semua nanti Pak di profil di Cortex itu Pak. Itu dia. Jadi yang terbaru lagi Pak udah mulai juga ya nanti ini makin mantap lagi nanti itu NITku. Ini cabang. Iya, ada NITku nanti. NITku itu singkatan dari nomor ID tempat kegiatan usaha wajib pajak. Itu melekat misalnya dia ada beberapa cabang 5, berarti 5 NITku-nya, tapi semua NPWP-nya terpusat kepada NPWP pusatnya, usahanya. Iya, dan juga yang kawan pajak yang ini ya, di luar Batam ya, untuk PKP ya, karena di Batam nggak ada Pak Jendri ya, itu lebih mudah nanti, langsung terregistrasi akses pembuatan faktur pajak dan SPT masa PPN yang gabung nanti itu Pak, di Cortex. Kalau sekarang kan ada faktur ini, beda lagi dengan DJP online, ini nanti jadi satu Pak, nanti untuk ininya. Jadi terintegrasi. Iya, registrasi itu terintegrasi. Bagi pengusaha kena pajak yang telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Jadi single login nih nanti ketika dia yang bersangkutan dalam mengakses pembuatan faktur, kemudian juga untuk melaporkan SPT masa PPN, ya kan Pak? Gitu betul, kan? Kemudahannya. Dan juga tambahan lagi untuk informasi bagi WP baru akan dikirimkan starter pack ke email setelah pendaftaran berhasil. Jadi ada ini tentang starter pack tentang bagi apa aja kewajiban-kewajibannya. Kalau dulu memang kita kan zamannya saya dulu mungkin Pak Jendri juga mengalami dulu kalau baru-baru WP kita kasih juga kan konsultasi dan juga kita kasih starter pack-nya. Kalau dulu dikasih kalau nggak salah dulu starter pack-nya langsung di TPT dulu ya. Ini nanti udah teknologi lah. Dan juga nanti ada layanan mandiri WP dapat mencetak sendiri dokumennya perpajakan dari portal WP itu Pak. Kalau sekarang kan harus bersurat, minta data wajib pajaknya, mesti ada lihat juga tuh beberapa minta kan Bapak wajib pajak misalnya, aduh SPT saya lupa tadi mana ditaruh, itu harus bersurat, beberapa kali bersurat, tapi nanti bisa cetak langsung Pak dari akun tadi, TP portal tadi, taxpayer akun tadi. Bukan, TP portal Pak. Oh, TP portal. Itu dia. Jadi itu para kawan pajak kemudahan di registrasi. Dalam registrasi. Ya, jadi semua nanti single login dalam registrasi, dalam pelaksanaan kita mendaftarkan
atau misalnya tadi mau menjadikan PKP tadi kan, Iya, gampang, dalam Pak. hal pelayanan tadi, Mm-mm. pembuatan faktur dan Iya. pelaporan SPT. Ya, dia jadi satu pintu, Jadi Pak. satu pintu. TP Portal tadi, Pak. Benar. Jadi kan di Cortex itu nanti untuk wajib pajak itu TP Portal namanya ya. Jadi kita sebagai wajib pajak, kita pun wajib pajak juga nih Pak ya. Masyarakat, ini semua masyarakat yang punya NIK yang sudah memenuhi persyaratan undang-undang, yang menjadi adalah wajib pajak kan. Iya. Kita bisa mengaksesnya itu semua jadinya. Iya. Jadi gampang jadi ternyata. Nah, itu tadi registrasi, pendaftaran. Gimana dengan pembayaran? Oh. Apa saja perubahan dan keunggulannya, Pak? Iya, kalau untuk pembayaran yang paling ini pembuatan kode billing. Nah, Iya. Kalau biasa kan kita bikin kode billing untuk satu jenis pajak, contoh untuk masa, atau kalau ada tagihan bikin billingnya beda lagi. Kalau ada ya, ini yang lain juga beda lagi gitu kan. Setiap jenis itu beda. PPN beda, PPH beda, terus nanti untuk kalau ada STP beda lagi. Nah, kalau di Cortex ini nanti cukup satu kode billing aja Pak. Jadi bisa untuk semua. Itu dia. Dan untuk pembayaran, kanal pembayaran itu ini proses pembayaran Pak ya. Yang pertama tadi tuh yang wow itu sebenarnya yang terbaru itu ya itu nanti bikin satu billing bisa untuk pembayaran pajak yang mana aja gitu kan. Contoh Bapak bikin billing ini satu billing tetap bayar misalnya 10 juta gitu kan, ada kewajiban Bapak di beberapa jenis pajak tercakup untuk bisa dibayar dari 10 itu bisa. Nggak harus Bapak misalnya ada 5 kewajiban dari 10 juta itu bikin 5 billing, ini cukup bikin satu. Bikin satu. Iya, itu loh keunggulan. Yang kedua, kanal pembayaran. Oke, kita lanjutkan tadi Pak Dedi, gimana tadi kemudahan dari Billing tadi proses- Pak, iya dari pembayaran. pembayaran. Satu billing bisa untuk banyak ya Pak ya, tadi Iya. nggak harus 5 ya, Bapak itu bisa satu billing, misalnya ada 5 kewajiban dengan membuat misal nilai contoh ya 10 juta bisa hanya satu billing itu aja untuk 5 kewajiban seperti biasa. Biasanya Bapak bikin 5, kawan pajak bikin 5, ini satu billing bisa untuk ini, untuk 5 kewajiban tadi. Dan yang kedua paling wow lagi nih Pak, untuk proses bisnis pembayaran ini, nanti kanal pembayaran tersedia dalam portal wajib pajak, serta terdapat opsi deposit pajak Pak. Oh, ada depositnya, kayak Iya. nabung. Gitu. Iya, itu dia. Jadi oleh karena tadi ini juga saya terlupa tadi. Nanti ketika di kanal registrasi ada namanya verifikasi wajah. Untuk ininya nanti ada sekali sih verifikasi wajahnya kayak kita buka rekening gitu loh. Kan harus ada ini. Nanti pada registrasi Cortex ini ada juga tadi. Tadi ketinggalan tadi kan pajak kayak salah satu keunggulan di registrasi. Nanti ada pemindaian wajah, scan wajah. Itu dia. Jadi kan deposit ini benar nih, uangnya Pak, misal contoh saya bilang Pak Jendri gitu kan, ya ada Pak Jendri. Jadi buat apa sih deposit itu gitu kan? Terpikir gitu kan proses pembayaran ini kan. Jadi misalnya deposit ini ternyata gini loh, kalau kita sudah deposit, contoh kita deposit lah 10 gitu kan. Terus kita kan kadang-kadang yang namanya kita manusia, hilap gitu, lupa bayar untuk kewajibannya. Tentu ada kewajibannya harus jatuh tempo tanggal 10 gitu kan. Misalnya 5 kita bilang gitu kan. Kita lupa, tapi kita sebelum jatuh tempo itu kita udah deposit. Ketika kita lupa untuk melakukan pembayaran yang kewajiban kita tadi itu di tanggal 10. Contohnya PPh 21 lah kalau Pak Jindri seorang pengusaha punya karyawan gitu ya, kawan pajak gitu ya. Memiliki apalah ya kawan pajak kita semua ya yang pebisnis ini punya karyawan. Jadi ada PPh pasal 21 yang bisa jatuh tanggal 10 kan. Nah, namanya juga kan namanya juga pengusaha, namanya juga manusia tidak lepas dari hilap gitu kan. Kalau selama ini kalau terlambat Pak kena sanksi Pak. Kena STP nanti. Tapi kalau karena ada deposit ini, jadi kan sudah deposit. Lupa, tinggal mengirimkan aja dari depositnya itu ke situ sehingga tidak terlewat bayarnya karena tanggal pembayaran sesuai dengan depositnya. Nah, jadi itulah keunggulan deposit proses bisnis pembayaran itu mengurangi beban wajib pajak jadinya, mengurangi beban di administrasi kalau kena denda. Itu keunggulan kawan pajak ya, salah satu keunggulan deposit. Jadi kita bisa deposit dulu gitu kan. Iya, jadi ketika kita mau bayar SPT nilai kurang bayar dari SPT, ya udah ambil dari deposit. Iya, tinggal dipindah bukukan aja. Kalau sistem namanya perbankan tuh kan rekening soalnya deposit ya, tinggal dipindah bukukannya. Jadi kalau di akuntansi itu menjadi harta dari aset yang dimiliki oleh si wajib pajak sebenarnya. Anggap aja pajak dibayar di muka. Ketika mau bayar pajak, ya udah ambil dari situ. Iya, benar kali Pak Jendri, benar kali kan pajak. Itu dia. Jadi lebih mudah lah ya. Dan juga itu paling penting tuh mengurangi resiko beban administrasi. Kalau lupa kan itu paling penting.
Baik, kemudian kita masuk tadi registrasi, kemudian Pembayar. pembayaran, kemudian masuk ke Oh, pengelolaan SPT. SPT. Nah, ini gimana? Apa saja perubahan dan keunggulannya nih, Pak? Ya, kan nanti yang secara umum pelaporan terintegrasi dan dengan pembayaran termasuk persiapan e-buffer, e-faktur, e-statement dengan fitur validasi data dan adanya notifikasi pengingat pelaporan wajib pajak online kecuali WPOP usaha keuangan non LB. Jadi ada ininya ini notifikasi. Jadi lebih ini dan juga di SPT ini nanti untuk yang paling ini ya di Cortex nanti ya Pak ya. Nanti tuh kalau sekarang kan kita keunggulannya kan apa yang berlaku ya. Nanti baru saya bilang keunggulan ya. Jadi yang sekarang kan misalnya saya nih pegawai gitu kan 1770S gitu kan. Ada yang lain apakah SS, ada yang juga 1770 biasa aja gitu kan. Iya. Jadi kan bingung nanti kadang-kadang bingung juga waktu ini. Nanti kalau udah di Cortex ini dia satu, Pak. Iya. Satu aja, nggak ada lagi 1770 SS, nggak ada lagi 1770 polos. Jadi dia di satu channel pelaporan dan juga untuk ini ya SPT tahunan orang pribadi ya itu yang ini juga ya. Sama juga SPT 21, PPN juga itu akan terintegrasi semua Pak di satu portal wajib pajak gitu Pak. Jadi semua jadi satu rumah dia gitu Pak. Kalau sekarang kan beda-beda Pak ya. Iya. Kan pajak beda-beda kadang dulu apalagi dulu ISPT 2023 itu masih pakai aplikasi ya, ISPT pasal 21 ya. Iya. Pasal 21 itu masih pakai aplikasi ISPT ya, yang harus diinstal tersendiri. Nanti semuanya udah jadi satu berbasis web, Pak. Jadi pelaporan gampang lah jadinya enak semua. Jadi satu rumah ya, kalau kita pengen satu rumah, tinggal di situ ada semua. Kalau sekarang kan mungkin ada beberapa rumah dia jadinya kan. Tapi ini nanti menjadi satu rumah, Pak. Oke, itu tadi berarti keunggulan dari proses Pengelolaan bisnis pengelolaan SPT. Jadi kawan pajak semua nanti pelaporan SPT muaranya awalnya itu single login. Kita masukkan dan di sana kita bisa melakukan pelaporan SPT setahunan dan sebagainya. Masa. Jadi data-data yang diterbitkan gitu ya, diterbitkan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan terintegrasi. itu semuanya udah terintegrasi ya kan di portal kita nanti. Portal kita. Terintegrasi dan report aja. Iya betul dan sudah divalidasi. Dan sudah divalidasi valid karena karena pihak lain sudah melaporkannya gitu ya sehingga kita lebih gampang lagi dalam melakukan pelaporan. Jadi semua serba terintegrasi ya. Bahasa kerennya itu integrasi semua. Iya betul satu, Pak, integrasi. Gitu ya. Baik, berikutnya Pak Dedi, proses apa tadi yang ada di proses bisnis TAM? Ya. Taxpayer Account Management tadi. Iya, gitu keunggulannya itu apa ya? Keunggulan, apa aja perubahannya gitu? Iya, TAM ini adalah pengelolaan sumber data, accounting, rule, bagan, akun, dan referensi terkait rasnya, database, revenue, account system, seperti sistem akuntansinya wajib pajak nanti. Nanti di TAM ini ada namanya debit kredit sih Pak yang terbaru ini seperti akuntansi. Jadi ada juga di TAM ini ada nanti buku besarnya wajib pajak juga. Jadi ada proses di perjunalan dan reportnya dan buku besarnya ada. Jadi ya wajib pajak bisa mengetahui saldonya berapa gitu. Misalnya ngisi 100 gitu tiba-tiba dipergunakan untuk bayar kewajiban 10 jadi tinggal 90. Nanti ada jurnalnya Pak. Jurnalnya ada di fitur TAM-nya. Iya. Nah ini pertanyaannya mungkin gini, berarti ini kan wajib pajak bisa melihat di aplikasi apa saja sih yang mereka perlukan, apa saja yang mereka laporkan gitu kan. Nah kadang kalau misalnya kan itu kan kalau apa saja ini berarti kita butuh data tambahan. Data tambahan misalnya dari Bank Indonesia, kemudian dari pihak-pihak lain gitu yang berotoritas terhadap itu. Nah, itu apakah tercantum gitu di TAM ini, Pak? Tercantum, Pak. Nanti pengumpulan data, informasi profil dan hak wajib pajak itu terpusat di CITAS dan bersumber dari proses bisnis terkait serta pemutakhiran data dan informasi yang berasal dari database CITAS berlangsung secara real time, Pak. Jadi semuanya connect, Pak, integrasi data-datanya seperti yang Bapak bilang tadi. Dan itu real time. Iya.
jadi pengen ya melihat Iya. sistemnya seperti apa nanti ya, prosedurnya atau apa kemudahan-kemudahan yang Yes. sudah dipaparkan tadi gitu ya. Yes. Jadi para kawan pajak, proses bisnis yang ada di taxpayer account management ini sudah membantu para wajib pajak dalam melakukan apa ya, memitigasi misalnya Betul. ada risiko yang dihadapi oleh para wajib pajak. Ya tadi ada lagi prosedur penjurnalan dan reportnya. Iya, Berarti betul. udah otomatis mesin yang main gitu Iya, ya. betul, Pak. Jadi Jadi sudah nanti misalnya kemudian kalau di datanya ini ada menyampaikan atau menyediakan laporan terkait tren penerimaan gitu ya. Jadi ini betul. sebenarnya proyeksinya sudah ada nih, kita dapat gambarannya gitu ya. Betul, Pak. Jadi para kawan pajak dengan memanfaatkan sistem yang disediakan oleh DJP melalui PSIAP, Cortex dan sebagainya, sebenarnya kita sedikit banyak sudah terbantu secara aplikasi gitu ya. Sekarang kalau ditanya valid nggak datanya? Wah, valid. Valid, Pak. Kalau dibilang tadi kan, jadi validitasnya itu sangat kita jaga. Yes. Ya, kenapa? Karena udah dilaporkan oleh pihak yang mengeluarkan data-data tersebut gitu ya. Nah, itu tadi yang proses bisnis TAM. Nah, kemudian yang terakhir nih, proses bisnis layanan edukasi. Apa saja perubahannya, apa saja keunggulannya nih Pak? Yes, nanti kan di Cortex nanti ada fitur layanan dan edukasi, yaitu keunggulannya layanan edukasi ini bisa reservasi kelas pajak, permohonan edukasi, materi edukasi, jadi bisa reservasi untuk ininya ya, untuk bisa nanti ya reservasi mengundang gitu, atau mengundang nanti penyuluh pajaknya untuk kewajib pajak untuk mendapat pengetahuan tentang pajak, dan juga nanti di situ juga ada materi-materi edukasi perpajakan di menu layanan edukasi. Itu dia. Dan juga ada layanan interaktif komunikasi WP dengan DJP meliputi informasi perpajakan, pengaduan, saran, administrasi melalui kontak center, portal wajib pajak, website resmi DJP, website pengaduan, dan kantor pajak. Jadi itu ya, tadi ada layanan untuk edukasi, ada layanan interaktif, dan layanan administrasinya ada di situ juga. Layanan administrasi menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administrasi perpajakan, ada nanti itu Pak di proses bisnis layanan dan edukasi ya. Ini udah masuk di layanan ya, administratif ya. Dan juga menerima laporan produk dan layanan administratif diajukan melalui 3C, klik, call, counter. Ya, klik, call, dan counter. Jadi tadi kawan pajak misalnya butuh layanan edukasi apa? Tata cara pelaporan SPT tahunan misalnya. Kemudian kalau selama ini data tersebut ada di DJP, di pajak.go.id, gitu kan, ada layanan kelas pajak, kita harus cari tahu nih. Nah sekarang enggak, kalau misalnya nanti kedepannya dengan layanan edukasi kita bisa reservasi kelas pajak. Ya, kemudian kalau misalnya butuh banget untuk mendatangkan penyuluh pajak untuk dilakukan layanan edukasi, maka bisa diadakan permohonan edukasi. Iya, tadi Pak, layanan edukasi tadi Pak bisa reservasi kan? Iya. Jadi bisa mencocokkan tanggal waktunya Pak. Iya. Kapan nanti penyuluhnya bisa ini ya, waktunya para wajib pajak bisa menyesuaikan waktunya, dan juga waktu wajib pajak juga ya kan? Iya. Jadi semuanya tepat pada waktunya kan? Wajib pajak memiliki waktu yang pas, dan juga nanti akan dicarikan penyuluh yang pas dengan waktu wajib pajak itu juga, sehingga bisa dilakukan edukasi perpajakan. Dan juga yang tadi Pak, layanan administrasinya Pak. Jadi nanti di layanan administrasi ini Pak, permohonan itu nanti sudah ditempel di situ semua Pak nanti. Sekarang ini kan banyak masuk, kalau di saya apalagi di Batam Selatan Pak ya, kawan pajak yang terdapat Batam Selatan itu banyak gitu Pak permohonan PAP-nya. Jadi nanti sudah terintegrasi di Cortex Pak. Itu dia. Jadi nanti wajib pajak mengajukan permohonan di aplikasi, di sistem, di portal wajib pajak tadi nanti. Portal wajib pajak. Nah, nanti permohonannya akan ditanggapi oleh petugas pajak. Diproses Pak sebagaimana mestinya. Dan juga di situ kan nanti ada mengetahui ininya kan, timeline waktunya juga. Timeline waktunya. Mungkin dan juga ada dibatasi gitu ya, misalnya terlalu lama entah berapa hari. Nah, sampai sekarang tuh belum ada
ininya ya, buat waktunya. Udah diatur atau belum tuh ya? Sudah sih Pak, untuk layanan sudah ada diatur dengan sebagaimana, ada juga layanan unggulan kita ya di ini, jadi udah ada diatur waktunya. Cuman di sini kan di Cortex nanti lebih mudah Pak. Kalau biasanya kita datang ke counter gitu kan, nanti ininya, nanti kalau udah Cortex, di situ Pak, kira-kira udah selesai belum gitu. Misalnya saya mengajukan permohonan PBK, nanti PBK-nya sudah diproses, sudah produk hukumnya sudah jadi atau belum gitu. Jadi itu juga. Dan yang paling ininya lagi di layanan dan edukasi ini ya, di layanan administrasinya ya Pak ya. Yang paling perlu kita tonjolkan itu nanti Pak, biasanya kan untuk pengembalian pendahuluan itu kan nanti bisa juga wajib pajak untuk saat ini yang saya proses nih ya, masih banyak bolak-balik datang juga. Nanti dari situ aja Pak. Tinggal klik-klik dari di portalnya, nanti udah selesai ininya, nanti tinggal nomor rekening gimana, nanti tinggal di situ interaksinya nanti di portal wajib pajak ya nanti Pak. Jadi nggak ada lagi nih kan, jadi mengurangi wajib pajak datang-datang ke kantor wajib pajak lagi kan. Jadi sudah by webnya semua Pak, canggih lah nanti. Jadi mengurangi Interaksi. rutinitas dari wajib pajak untuk datang ke kantor pajak. Karena semua layanan tadi sudah ada di portal wajib pajak. Portal wajib pajak. Jadi baik para kawan pajak sekalian, tadi kita udah bahas nih tentang Cortex, tentang PSIAP, bagaimana aplikasi ini sedang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya untuk bisa mengoptimalkan pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Benar sekali Pak. Ya kan? Kemudian nanti bagaimana aplikasi ini juga memudahkan wajib pajak dalam menerima layanan secara digital. Betul. Mengurangi wajib pajak berinteraksi untuk datang ke kantor pajak. Kecuali mau diskusi kepepet banget gitu ya kan. Sehingga harus benar-benar mendapatkan jawaban yang lebih ini ya, lebih pasti gitu kan. Kemudian jawaban yang lebih segera, mungkin bisa melakukan kunjungan ke kantor pajak, berdiskusi dengan para petugas pajak. Itu mungkin udah case-case khusus itu Pak ya. Tapi kalau case-case umum mungkin bisa nanti di portal wajib pajak ya Pak, didiskusikan. Iya benar. Jadi para kawan pajak, mudah-mudahan ya aplikasi ini bisa disegerakan untuk segera dioperasikan, segera dimanfaatkan oleh kita semua para wajib pajak, sehingga kita lebih gampang dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Baik, terima kasih Pak Dedi. Nah sebelumnya nih, kata-kata ini, pesan-pesan bagi para wajib pajak, silakan Pak. Ya Pak Jendri, untuk kawan-kawan pajak, pesannya ya, jadi kita bisa masuk ke nanti di Cortex ini dengan syarat kita sudah melakukan pemadanan NIK Pak. Jangan lupa pemadanan NIK sampai 30 Juni 2024 Pak ya, sesuai dengan PMK yang terbaru Pak ya. 30 Juni 2024 wajib pajak, kawan pajak harus sudah melakukan pemadanan NIK. Kalau nggak pemadanan NIK gimana nanti? Itu nanti akan rumit dalam atau akan terkendala dalam melaksanakan atau dalam memanfaatkan fasilitas secara digital gitu kan? Iya. Itu ininya efek berikutnya Pak. Tapi yang paling ininya kalau tidak melakukan pemadanan NIK, kawan pajak tidak bisa masuk ke Cortex ini. Padahal tadi sudah kita bahas dari awal, Cortex ini cukup sangat canggih Pak. Jadi kalau belum melakukan pemadanan NIK dan tidak melakukan ini ya, pengaktifan NPWP, melakukan pelaporan ya untuk aktif ya, misalnya masih non efektif, supaya bisa aktif harusnya melapor dulu Pak, sehingga status aktif dan juga melakukan pemadanan NIK, sehingga nanti ketika aplikasi ini launching, kawan pajak bisa menikmatinya. Kalau nggak ini tidak melakukan pemadanan NIK dan juga tidak aktif, nanti nggak bisa menikmati Pak apa yang sudah kita bahas tadi Pak. Cukup banyak kecanggihan dan kemudahan, bahkan mantap sekali ya kalau kata kita orang Medan ya. Mantap, kalau mungkin kata orang Melayu keren lah mungkin ya. Keren, ya. Itu dia Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi Simbolon. Terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan memberi masukan. Siap, ya, memberikan masukan kepada para kawan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kalau misalnya yang bersangkutan atau kita wajib pajak bagian dari perusahaan gitu kan, supaya nggak terkendala, silakan dilakukan pemadanan NIK tadi ya. Kemudian silakan juga mengupdate peraturan-peraturan terakhir, karena ini setahun 2 tahun ini
Banyak. peraturan itu Up to sifatnya date ya. dinamis. Iya, betul, Ya, Pak. sifatnya dinamis, sehingga ada beberapa peraturan yang mau nggak mau harus dilaksanakan segera gitu kan. Betul. Nah, kita nggak mau sebagai wajib pajak yang baik, kita juga harus tunduk terhadap peraturan yang terakhir. Baik para kawan pajak, terima kasih telah mengikuti kegiatan kami pada podcast Kanwil DJP Kepulauan Riau bersama dengan Pak Dedi Simbolon dari KPP Pratama Batam Selatan, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa disebarkan oleh para kawan pajak sekalian, memberikan informasi kepada teman-teman terkait dengan proses bisnis dari Citas atau Pesiap tadi, gitu ya. Kemudian silakan para kawan pajak memfollow akun-akun media sosial kita. Kalau di Kanwil DJP Kepulauan Riau itu di Instagram ada Pajak Kepri, kemudian di YouTube di kantor wilayah DJP Kepulauan Riau. Kalau di Batam Selatan, Pak? Untuk Instagramnya di Pajak Batam Selatan, Pak. Pajak Batam Iya, Selatan. dan juga channel YouTube kita Kantor Pajak Batam Selatan. Iya, kemudian juga silakan memfollow akun media sosial kita secara nasional, yaitu di Ditjen Pajak RI, Yes. ya, di Instagram, Twitter maupun di Facebook. Baik para kawan pajak, terima kasih sudah mengikuti diskusi kita, podcast kita, dan sesuai dengan tagline kita, edukasi perpajakan, Sadar, peduli, kontribusi.